Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tafaddal wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Jami' An-Nasru serta seluruh jajaran pengurus. Yang kami muliakan Ustadz kami yang mulia Ustadz Dhinnun Abdullah Al-Misri, Ustadz Dhinnun Al-Misri Abdullah LC selaku pembina dari Rumah Tahfidz An-Nasru Sukapura, Jakarta Utara. Dan juga yang kami muliakan seluruh asatidz dan ustadzat, seluruh hadirin dan hadirat sidang iftar di Jami' An-Nasru yang Allah muliakan. Berbicara tentang bulan Ramadan, anak-anak, halo. Di antara sekian banyak batu yang ada di dunia ini, Allah pilih satu batu yang paling mulia. Apa? Batu Hajar Aswad. Di antara sekian banyak bulan yang Allah ciptakan, ada 12 bulan, Allah pilih satu bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Dan di antara sekian banyak malam yang ada dalam satu tahun, Allah pilih satu malam yang paling mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini Allah kumpulkan kemuliaannya di dalam bulan yang paling mulia, yakni Sayyidus Syuhur. Apabila saya punya barang yang mewah, umpama jam ini adalah jam mahal, apabila kita berikan kepada anak kecil, kita tawar, kita jual, paling mereka akan memberikan harga 10.000, 20.000. Mereka tidak mengenal nilai daripada barang mewah tersebut. Kalau kita tawarkan kepada abang-abang Gojek umpamanya, mungkin akan menawar 50.000, 100.000 atau sampai 200.000. Akan tapi kalau kita bawa ke tempat penjualan jam, mungkin nilainya akan bertambah. Dan apabila kita berikan kepada orang yang tepat, umpamanya kepada kolektor barang-barang mewah, jam-jam antik, mungkin harganya akan melambung lebih tinggi. Begitulah, satu hal, satu benda akan bernilai di tangan yang tepat. Maka ketika kita ingin berbicara tentang Ramadan, kita ingin tahu nilai Ramadan, maka marilah kita lihat santri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat, mereka yang hidup langsung bersama Rasulullah, menyaksikan turunnya wahyu, berjuang bersama Rasulullah di setiap keadaan demi keadaan, sehingga sampai kepada Islam menyebar luas seperti saat ini. Merekalah yang paling tahu dan paling mengenal nilai daripada Ramadan.
Diriwayatkan daripada Ma'la bin Fadl, kanu yad'una Allah sita ashhur ayyuballighahum Ramadan. Para sahabat radhiyallahu an, mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah sampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. Dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian bulan Rajab, bulan Sya'ban. 6 bulan ini mereka para sahabat berdoa kepada Allah, ya Allah, sehatkanlah jiwa dan raga kami, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Tsumma yad'una sita ashhur ayyataqabbalahu minhum. Kemudian para sahabat berdoa meminta kepada Allah di 6 bulan setelahnya agar Allah menerima segala amal ibadah yang telah mereka perjuangkan di dalam bulan Ramadan. Jadi selama Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, 6 bulan ini para sahabat berdoa kepada Allah agar apa yang mereka usahakan dalam bulan Ramadan Allah terima. Apabila kita lihat secara ilmu nahwu, jadi secara ilmu gramatika bahasa Arab, kita mendapatkan di sini redaksinya adalah kanu yad'una. Kanu senantiasa mereka yad'una berdoa kepada Allah. Karena yang amalnya adalah merafa, amalnya merafa isim dan kemudian menasabkan khabar. Apabila yang menjadi khabarnya adalah fi'il mudhari, maka berfaedah muwadhabah. Apa itu muwadhabah? Mulazamatu syai'i bi alla yatrukahu illa li'udhrin. Selalu berusaha untuk mulazamah, untuk istiqamah, continue, berketerusan melakukan satu perbuatan. Mereka tidak meninggalkannya kecuali di kondisi yang mendesak, adhar, baru mereka meninggalkannya. Artinya para sahabat punya rutinitas tahunan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima segala yang mereka usahakan di dalam bulan Ramadan. Begitu setiap tahunnya demi tahun hingga ajal datang, hingga ajal menjemput. Itulah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Lalu diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Katsir. Apa kata Yahya bin Abi Katsir radhiyallahu an? Kata beliau, kana min du'aihim Allahumma sallimna ila Ramadan, Allahumma sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jadi doa yang senantiasa dibaca oleh para sahabat mengenai hal demikian adalah bunyinya, ya Allah, salimna ila Ramadan, sejahterakanlah kami, selamatkanlah kami ila Ramadan, sampai ke bulan Ramadan. Artinya minta kepada Allah semoga jiwa dan raganya diberikan kesehatan, umur yang panjang, sekiranya mereka dapat berjumpa dengan Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan, ya Allah, sejahterakanlah Ramadan bagi kami, jadikanlah Ramadan itu sempurna, sejahtera, tanpa ada kekurangan bagi kami. Artinya mereka ingin agar Allah berikan hidayah dan taufik sekiranya mereka dapat menunaikan hak-hak daripada Ramadan, sehingga Ramadan tersebut menjadi tamu yang mulia yang datang kepada kita. Bukan cuma dia mulia secara dirinya, akan tapi kita juga menunaikan hak-haknya, kita bisa memuliakan sebagaimana mestinya. Jadi berbicara tentang taufik dan hidayah, ini yang di depan, saya mau tanya, duluan ada taufik apa ada hidayah?
Taufik dulu apa hidayah dulu? Yang di belakang, yang di saf perempuan, duluan ada taufik apa hidayah? Hidayah dulu apa taufik dulu? Bapak-bapak, abang-abang yang ada di samping, duluan taufik apa hidayah? Kenapa? Gara-gara yang main badminton tuh ya, taufik hidayat? Salah. Yang benar duluan ada hidayah. Karena makna daripada hidayah ini adalah petunjuk. Petunjuk. Kita bisa sampai ke masjid rumah Allah, kemudian niat i'tikaf di dalam masjid ini adalah hidayah petunjuk. Kemudian baru ada yang namanya taufik. Karena arti daripada taufik sendiri adalah Allah ciptakan kemampuan, kekuatan bagi kita agar kita mampu untuk beribadah. Sesampai kita di masjid di sini, kita niat i'tikaf, itu taufik dari Allah. Kita membaca Al-Quran, itu taufik daripada Allah. Kita berzikir, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, dan lain sebagainya. Itu taufik daripada Allah. Jadi duluan ada hidayah, baru ada taufik. Maka bagaimana sebenarnya kita harus memuliakan? Bagaimana caranya kita memuliakan Ramadan? Maka ada 6 jawaban yang telah kami rangkum. Yang pertama adalah iktsarus shalihat, memperbanyak amalan-amalan saleh. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan promo-promo pahala. Allah berikan bonus besar-besaran kepada setiap orang yang ingin berbuat taat. Satu amalan sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu pahalanya bagaikan amalan wajib yang ada di bulan selain Ramadan. Satu amalan wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu pahalanya 70 kali lipat di luar Ramadan. Maka jangan pernah menyia-nyiakan amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan. Dan amal saleh jangan hanya diartikan itu sholat, itu baca Al-Quran. Termasuk amal saleh adalah ibu yang ada di belakang, kita masak buat buka di rumah, kita bikin sahur buat sahur orang-orang yang ada di rumah. Itu apabila kita niatnya ikhlas karena Allah, menjadi amal saleh. Bapak-bapak dari pagi berangkat mencari nafkah buat anak-anak, buat istri yang ada di rumah, apabila niatnya untuk amal saleh, menjadi amal saleh. Kemudian kita ada makan, minum, mandi, berpakaian, semua amalan-amalan mubah, apabila niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi sarana perantaraan kita beribadah kepada Allah, itu menjadi amal saleh. Saya mau kasih satu amalan yang sangat mudah. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat. Oi. Halo. Ada 2 kalimat ringan di lidah, berat nanti di timbangannya. Apa itu? Ikutin semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ayo bareng-bareng yang di belakang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yuk yang di depan anak-anak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ayo semuanya yang ada di masjid, yang ada di halaman masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini 2 kalimat yang kata Rasulullah sangat mudah diucapkan di lidah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tetapi dia nanti kita semua akan wafat.
kemudian akan dibangkitkan, kemudian ada proses-proses hingga sampai kita di mizan. Mizan ini adalah saat di mana kita dihadapkan di antara amalan baik dan amalan buruk. Apabila dikit aja lewat lebih berat amalan buruk, maka akan ada pengumuman yang didengar oleh semua makhluk Allah. Fulan bin fulan, amalan buruknya lebih berat daripada amal baiknya, dia masuk neraka. Namun apabila ketika ditimbang amal baiknya lebih berat, maka akan ada pengumuman yang didengar oleh semua makhluk hidup semenjak Nabi Adam hingga akhir dunia. Fulan bin fulan, amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, dia masuk surga. Maka ini dua amalan ini, satu amalan yang sangat mudah. Harapan daripada kami, ayo kita galakkan, kita senangkan untuk senantiasa berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang kedua adalah menjauhi segala perbuatan-perbuatan buruk. Sebagaimana kita tahu, yang namanya untung sebanding dengan rugi. Masa untungnya mau, ruginya nggak mau? Jadi sebagaimana satu amalan itu, kalau dia amalan baik pahalanya berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan, na'udzubillah min dzalik, kita meminta perlindungan kepada Allah semoga dijauhkan. Ternyata amalan buruk juga berlipat-lipat ganda dosanya, na'udzubillah min dzalik. Logikanya sederhana. Apabila kita melakukan satu pelanggaran, di depan yang buat pelanggaran, di depan yang buat peraturan, dengan kita melakukan satu pelanggaran secara sembunyi-sembunyi, tanpa ketahuan sama yang buat peraturan, sama apa enggak? Tentu beda. Misalnya kita terang-terangan depan polisi, nggak pakai helm, nggak ada spion, kemudian ugal-ugalan, apakah sama dengan di belakang polisi? Tentu tidak. Kalau di depan yang buat peraturan, ini namanya olok-olok, ini namanya nantangin, selengean, songong. Gitu juga ketika di bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan dengan segala macam kemuliaan-kemuliaan, maka satu pelanggaran besar apabila kita berani untuk melakukan satu keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqu syahra Ramadan fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwa wa kadzalika sayyi'at." Fattaqu Ramadan, semuanya hati-hati terhadap bulan Ramadan, kata Rasulullah. Karena di dalam bulan Ramadan semua pahala-pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, tidak sama seperti di bulan-bulan yang lain. Wa kadzalika sayyi'at, begitu juga sayyi'at, dosa-dosa, keburukan-keburukan. Maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, kita minta kepada Allah semoga Allah mudahkan langkah kita untuk meninggalkan segala keburukan-keburukan. Rasulullah mengajarkan satu doa yang ini menjadi penutup daripada kajian kita di sore hari ini. Rasulullah mengajarkan satu doa kepada Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah? Berdoalah kamu Aisyah, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin aw i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin aw i'tiqad. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, semoga kiranya Engkau dekatkan aku ke dalam surga dan Engkau dekatkan kepadaku segala perantaraan-perantaraan yang mendekatkanku ke dalam surga daripada perkataanku, amal ibadahku, keyakinanku dan pikiranku. Dan seperti demikian ya Allah, aku memohon lindungan
daripada neraka ya Allah, dan segala yang mendekatkanku kepada neraka daripada perkataanku, perbuatanku, keyakinanku, dan juga pikiranku. Inilah yang menjadi penutup daripada kajian kita hari ini. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.